Shalom, selamat sore buat kita semua. Waktu terus berjalan, hari ini kita ada di tanggal 27 Agustus, hari Kamis 2020. Sahabat, ketika kehidupan kita hari-hari ini ada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, maka yang perlu menjadi catatan bagi kita adalah bagaimana kita menyikapi situasi yang sedang terjadi, menyikapi keadaan yang sedang berlaku berdasarkan apa yang menjadi buah perkataan kita. Kenapa begitu pentingnya buah perkataan kita? Hari ini saya mau mengajarkan kepada kita sekalian bahwasanya perkataan kita itu sama seperti sebuah bumerang. Perkataan kita itu sama seperti bumerang. Perkataan yang kita keluarkan, dia akan kembali kepada kita. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika buah perkataan kita adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik dan sesuatu yang jahat. Coba bayangkan kalau perkataan yang menjadi bumerang itu kembali kepada kita. Betapa malangnya nasib kita. Tapi hari ini, ketika kita mau belajar bagaimana kita bisa menyikapi keadaan, situasi hari-hari ini berkenaan dengan pandemi COVID-19. Marilah kita menyikapinya dengan buah perkataan kita yang benar. Mungkin di dalam hati kita berontak dengan keadaan ini. Tapi coba latih dirimu. Perkatakan segala sesuatu yang baik. Perkatakan segala sesuatu yang membawa berkat. Ingat, jangan lupa perkataan kita sama seperti sebuah bumerang. Itu akan kembali kepada kita. Nah, ketika kita hari-hari ini sebagai gereja, sebagai orang percaya yang dinanti-nantikan oleh dunia sekitar kita, kita bisa survive, kita bisa melewati masa-masa sulit ini, maka jaga, pelihara perkataan. Karena jika tidak, kita akan menjadi batu sandungan, bukan lagi batu pijakan bagi orang lain untuk juga menyemangati hidup mereka dengan gaya yang kita pakai, yaitu buah perkataan yang positif. Firman Tuhan berkata dari Amsal 18 ayat 21. Sekali lagi, Amsal 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu dia firman Tuhan buat kita hari ini. Sebagai pengingat, sebagai reminder, bahkan sebagai warning untuk kita semua. Buah perkataan kita. Biarlah kita boleh selalu memperkatakan, melepaskan kata-kata yang positif. Lalu pertanyaan kita, bagaimanakah kita bisa menjadi gereja, orang percaya yang senantiasa melepaskan, memperkatakan, atau memiliki buah perkataan yang positif? Saya cuma punya satu tips bagi kita. Jadilah pemuji dan penyembahnya Tuhan. Sekali lagi, jadilah pemuji dan penyembahnya Tuhan. Sebab ketika engkau memuji, sebab ketika engkau menyembah Dia, maka kuasa perkataan itu akan terimpartasi. Kuasa dari perkataanmu itu akan terimpartasi ke dunia nyatamu. Sebab apa yang kau naikkan kepada Tuhan dalam bentuk pujian dan penyembahanmu, itu akan kembali ke bumi.
Ingat, perkataan kita seperti bumerang. Maka bisa saya simpulkan pada hari ini, sore hari ini, bahwasanya mengeluh hanya akan membawa kepada masalah. Mengeluh hanya membawa kita kepada masalah. Tetapi bersyukur akan membawa kita kepada sukacita dan imun yang kuat. Bersyukur akan membawa kita kepada sukacita, imun yang kuat, dan iman yang akan terus bertumbuh kokoh. Memang ada beda-beda tipis perkataan yang mengeluh, perkataan negatif. Tapi biarlah hari ini kita bisa mengerti. Dan itu pertama-tama kita camkan dalam hati kita. Perkataan kita adalah bumerang. Dia akan kembali kepada kita. Dan dalam kesempatan ini juga, saya mau sampaikan kepada sahabat, para orang tua yang masih memiliki anak-anak balita, anak-anak usia belia. Hati-hati dengan perkataanmu. Jangan sekali-kali memperkatakan yang negatif terjadi atas diri anak-anakmu. Karena apa? Perkataan kita adalah bumerang. Maka sore hari ini saya mau menyemangati kita semua. Mari kita buang jauh-jauh mengeluh daripada hidup kita. Pun ketika kita ada dalam situasi yang tidak baik, pun ketika kita ada dalam situasi yang sulit, mari kita belajar untuk boleh mengambil hal positif yang ada di dalam peristiwa itu. Pasti ada, walaupun mungkin hanya sekian persen, tapi jangan pula kita menjadi larut dalam situasi negatif tadi, tapi mari ambil positifnya apa yang bisa kita ambil. Lalu ketika kita senantiasa bersyukur, maka itu akan membuat kita bersukacita dan menambah imun kita. Dan iman kita semakin akan bertambah kuat. Tadi saya katakan tipsnya adalah kita menjadi pemuji dan penyembahnya Tuhan. Mari, mulai saat ini, sejak engkau melihat video ini, masuklah dalam gaya hidup seorang pemuji dan penyembah. Maka tidak akan ada lagi keluhan. Tidak akan ada lagi kata-kata negatif. Tidak akan ada lagi kata-kata sandungan. Tapi semuanya adalah berkat. Ingat, perkataan kita adalah bumerang. Itu akan kembali kepada kita. Entahkah negatif, entahkah positif yang kita perkatakan. Tapi mari kita menjadi positif dan hilangkan mengeluh. Tapi mari kita senantiasa bersyukur dalam hidup kita sehari-hari. Sampai di sini dahulu pertemuan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya.